Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musdalifah, nomor urut 5 dengan NIM 35120102 dari kelas 3E D3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi surat masuk dan surat keluar pada aplikasi PHP Red. Jadi di sini saya menggunakan dua aplikasi yaitu SEM Control dan juga PHP Red. Sebenarnya di sini kita juga bisa menggunakan web server, cuma karena web server ternyata bermasalah jika di laptop saya, jadi saya menggunakan SEM Control. Web server sendiri ini dapat di-download berdasarkan tipe laptop kita sendiri. Terdapat dua tipe sendiri. Nah, seperti yang dilihat, ini merupakan aplikasi SEM Control dan ini merupakan aplikasi PHP Red. Sebelum memulai, kita harus masuk ke aplikasi SEM Control untuk mengaktifkannya. Pertama, klik di sini dari start menjadi stop. Selanjutnya di bawahnya juga dari start menjadi stop. Jika kedua paling di atas ini sudah berganti menjadi stop, berarti SEM Control panel kita sudah aktif dan selanjutnya kita buka aplikasi PHP Red kita. Nah, selanjutnya itu kita klik New Project. Nah, di project name ini kita berikan nama tergantung dari teman-teman sendiri nih memberikan nama apa. Nah, saya sendiri memberikan nama itu Arsip Muse. Nah, di sini tidak perlu diubah lagi. Tidak perlu diubah lagi. Nah, di sini dicentang. Cinta dan lalu ke bagian sini kita create new database. Nah, kita di sini mengetik terserah dari teman-teman sendiri. Misalnya saya mengetik arsip surat muse. Nah, jangan dispasi, untuk mengetiknya itu jangan dispasi. Lalu create database. Nah, lalu setelah begini kita klik OK, lalu klik create project. Nah, setelah muncul begini kita diarahkan untuk membuat tabel yang akan dibutuhkan. Nah, tadi kan saya mengatakan kita akan membuat surat masuk dan surat keluar. Nah, terlebih dahulu kita membuat surat masuk. Nah, di sini di table name-nya kita ketik surat masuk. Oke. Nah, di sini ada kita klik ID surat. Nah, jika ingin dispasi itu jangan dispasi tapi memakai tanda garing bawah. Nah, selanjutnya itu ID surat, setelahnya itu tanggal kirim, kemudian nomor surat, kemudian tanggal surat. Nah, karena kemudian
dari, karena di sini kan surat masuk berarti surat yang datang dari ada yang mengirimkan surat kepada kita, jadi di sini ditulis dari siapa surat itu gitu. Nah, selanjutnya itu perihal isi ringkasan kode arsip. Nah, kita juga bisa menambahkan file surat. Ketika teman-teman mempunyai file surat bisa ditambahkan. Nah, di sini bisa dihapus. Klik saja di bagian atas ini yang ada gambar tanda silanya itu drop file. Nah, sedangkan di sini ada file itu untuk menambahkan kolom seperti ini. Nah, bertambah. Nah, tinggal dihapus drop file. Oke. Nah, di file TP ini ide suratnya itu sudah diatur ya NT. Tanggal suratnya itu kita ubah menjadi date. Nomor surat tetap seperti ini. Selanjutnya itu tanggal surat, kita ubah juga menjadi date. Terus kemudian bagian isi ringkas kita atur menjadi teks. Oke. Nah, setelah diatur seperti ini, maka kita bisa mengubah size-nya, ukurannya menjadi seperti sesuai ukuran saja. Misalnya nomor surat itu cukup 18 saja. Kemudian bagian dari itu misalnya 40 saja. Nah, di perihal itu bisa 30 saja. Kemudian di kode arsip itu bisa diubah menjadi 30 atau 25. File suratnya tetap seperti ini saja. Oke. Nah, setelah itu kita buat tabel surat keluar karena ini sudah selesai surat masuknya. Nah, di sini kita pencet sebelah kiri ini ada data table. Nah, pindah. Nah, di sini diubah namanya menjadi surat keluar. Jangan di spasi ya. Nah, di sini kita mengetik kurang lebih sama seperti yang tadi, cuma bedanya di bagian tanggal kirim dan juga di sini ada ID surat, kemudian tanggal kirim, kemudian ada nomor surat, kemudian setelah itu ada tanggal surat, nah selanjutnya itu kepada karena ini surat keluar, jadi kita mengirimkan surat kepada klien kita atau orang yang akan menerima atau bekerja sama dengan perusahaan kita atau secara pribadi sendiri. Kepada selanjutnya itu perihal ringkas kode arsip, dan kita bisa tambahkan file surat. Nah, yang lebih ini bisa di drop file lagi, dihapus ini. Oke. Nah, bagian file typing itu bisa diubah tanggal kirim itu seperti yang tadi ada
diubah menjadi date. Nah, tanggal surat diubah menjadi date juga. Nah, isi ringkas itu diubah menjadi teks. Nah, di sini seharusnya tanggal terima. Oke. Nah, di sini ukurannya itu sendiri diatur. Nah, di sini kita bisa ubah yaitu kepada misalnya 30, perihal bisa juga 40, kode arsip kita bisa ubah 25, nomor surat juga kita bisa ubah 30 misalnya ya. Nah, seperti itu. Sudah masuk. Nah, maaf sebelumnya di sini seharusnya tanggal. Nah, di sini kita save check. Nah, di sini kita sudah membuatnya. Sekarang kita ke bagian preview-nya. Preview ini sendiri untuk mengecek apakah sudah berhasil atau belum. Baik, kita cek saja di bagian preview. Oke. Kita klik yes. Nah, kita tunggu. Sedang proses. Kita klik OK. Nah, di sini artinya sudah kelihatan bahwa di sini ada surat keluar, ada juga surat masuk. Nah, sebelum kita mengisi surat keluar dan surat masuk yang kita buat, terlebih dahulu kita ke pengaturannya agar ini terlihat lebih rapi ya. Kita ke bagian teksnya, mulai dari surat masuk, kita ke list pack-nya. Nah, di surat ini kita uncentang, kemudian di bagian tanggal suratnya itu, tanggal terimanya itu di bagian display labelnya itu tanggal suratnya di sini, labelnya jangan disingkat. Kita ketik tanggal, jangan disingkat. Kemudian ini juga nomor surat, kemudian juga ada tanggal surat. Ini juga jangan disingkat. Oke. Dari perihal isi ringkas kode arsip file. Oke, ini sudah. Terus kita melangkah ke view pack. Ini juga tanggal terima.
Nah, tanggal surat, ini juga nomor surat, terus ini juga jangan disingkat. Nah, selanjutnya itu ke ADD pack-nya, edit surat, tanggal terima, di sini diubah tanggal terima. Nah, di bagian di text box, nah ini di bagian text box time-nya date. Nah, kemudian di bawahnya ini default select-nya ini kita pilih date now. Nah, kemudian di sini ada nomor surat. Nah, tanggal surat. Jangan disingkat ya. Nah, kemudian ini juga kita diubah menjadi date now. Ini di bagian text box ya. Nah, kemudian bagi ini sudah. Oke. Kemudian kita sudah mengatur bagian surat masuk, maka kita ke bagian surat keluar juga. Nah, bagian list pack-nya itu kita centang ID surat, kemudian tanggal kirim, jangan kita singkat, kita ketik langsung ya. Kemudian ini nomor surat juga seperti yang tadi. Nah, tanggal surat. Nah, view pack-nya juga seperti yang tadi ya. Tanggal, nomor surat. Oke, sudah. Oke. Kemudian kita ke add-nya juga, tanggal. Nah, jangan lupa kita atur di bagian text box-nya, yaitu date now. Nah, agar di sini fungsinya tuh agar kita kalau ke pengisian itu tanggalnya secara otomatis jika kita mengisinya. Nah, di bagian tanggal surat, bagian nomor surat, selanjutnya ada tanggal surat. Jangan lupa pilih date now. Nah, oke. Kita cek kembali ya. Perhatikan kembali. Nah, setelah itu kita ke bagian preview untuk mengeceknya. Setiap kita ingin mengubah sesuatu atau memperbaiki sesuatu, kita ke bagian previewnya sama dengan halnya kita merefresh. Nah, seperti yang dilihat, sudah tidak ada singkatan. Klik ADD New Surat Masuk. Nah, di sini secara otomatis. Nah, karena untuk surat ini pada tahun lalu, pada bulan September tahun lalu. Jadi di sini
Tanggal terimanya itu tanggal 14 September. Nomor suratnya sendiri tuh tidak ada karena ini merupakan surat lamaran pekerjaan. Kita strike saja. Terus tanggal suratnya itu tanggal 15 September. Nah, pengirimnya itu dari saudari Rosdiana. Dan perihal lamaran pekerjaan. Di sini kita hilangkan saudaranya. Nah, di sini surat ini dari Rosdiana, Jalan BTP, Pop B nomor 521. Nah, perihalnya sendiri itu surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya itu isi ringkas. Isi ringkas ini kita ketik saja ringkasan dari surat, misalnya ingin melamar pekerjaan pada perusahaan Anda pada bagian administrasi dan telah melampirkan berkasnya melalui surat lamaran pekerjaan. Oke, kode arsipnya ini bisa diambil dari namanya. Kita kasih kode arsip saja di sini bisa kode arsipnya itu bisa bulan, wilayah. Nah, saya ambil dari nama saja, RO. Nah, supaya suratnya itu kita bisa foto surat yang masuk dan lalu kita PDF-kan, lalu kita upload masuk ke sini, ke bagian ini. Saya klik ini, file surat. Di sini kita mencari surat yang akan kita upload. Nah, surat saya itu ada lamaran pekerjaan. Nah, lalu klik open. Nah, setelah mendapat centang seperti ini berarti sudah berhasil. Setelah tanda centang itu berarti kita submit. Nah, datanya sudah seperti ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan lagi, kita tinggal klik ada the new surat masuk. Seperti itu. Nah, setelah mengisi surat masuk, selanjutnya kita ke bagian surat keluar. Caranya sama, kita klik ada the new surat keluar. Kita klik pada tanggal kirim. Tanggalnya itu sendiri 20 September. Nah, nomor suratnya itu nomor
015 garing SP SPJ garing MA garing, di sini tuh bulan, lalu tahunnya. Di sini tuh bentar. Di sini tuh tanggal kirimnya itu sendiri tanggal 19. Nah, di sini tuh tanggal 20 September. Nah, ini ditujukan kepada sini kepada Rosdiana. Jalan DTP blog. Ini maksudnya ini kepada ini surat ini dikirim untuk siapa? Nah, saya sendiri itu mengirimnya kepada Rosdiana, Jalan BTP Blok B, nomor 521. Nah, lalu perihalnya itu sendiri tuh panggilan wawancara. Misalnya itu di sini panggilan wawancara perihalnya itu panggilan wawancara. Nah, ringkasnya itu mengeluarkan surat panggilan wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September. Nah, kemudian setelah itu kode SIM itu seperti yang saya katakan tadi bisa wilayah, berupa wilayah, abjad, bisa juga berupa perihal. Nah, saya menggunakan wilayah saja, yaitu Makassar. Kita klik saja Makassar karena kita menggunakan wilayah. Nah, selanjutnya itu kita klik file surat, pilih filenya itu panggilan wawancara, terus open, tunggu sampai centang seperti ini, lalu kita submit. Nah, selesai. Di sini bisa diedit, bisa diluk ke Makassar. Nah, lalu kita update. Okay. Nah, tampilannya masih seperti ini, masih panjang dan tidak bisa dibuka. Ini bisa kita atur, kita kembali ke teksnya. Kita ubah di bagian surat masuk dulu, kita ubah di bagian listnya. Kita ke file surat. Di sini ada bagian display. Ini ada filing link. Kita pilih. Nah, kita pilih bagian ketiga yaitu current file.
Oke, kemudian kita ke bagian surat keluar juga. Kita ke bagian file surat. Udah file linknya, kita pilih yang ketiga. Oke. Kemudian kita previous. Setiap kita mengubah, kita harus mereview atau merefreshnya agar tampilannya berubah. Nah, seperti ini, tampilannya sudah berubah, sudah dapat dibuka. Semuanya sudah berubah, tidak seperti tadi lagi. Nah, ketika kita ingin klik file surat ini, maka kita akan diarahkan ke bagian file suratnya. Contohnya saya klik. Oke, tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar, sedang loading. Sepertinya saya belum mengupdate aplikasi saya, jadi masih belum bisa terbuka. Nanti saya akan menguploadnya. Nah, ini sudah dapat terbuka ya. Cuma aplikasi saya belum mendukung karena belum terupdate. Nah, jika ingin mengisi surat lagi, kita tinggal mengklik ada new surat masuk ataupun surat keluar. Nah, seperti sudah kita tinggal tambahkan ada new surat masuk. Nah, seperti itu. Oke. Back ke review. Nah, untuk yang bagian atasnya ini kita bisa mengubah di bagian project menu. Nah, kita pilih yang paling atas yaitu Preset Collapse Sidebar. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita ke paste dulu, baru ke preview. Nah, berubah kan tampilannya di sini. Tadi di sini di atas berada, sedang sekarang berada di samping seperti ada surat masuk, surat keluar. Nih, kita juga bisa mengubah warnanya, yaitu kita ke project theme. Nah, di sini beberapa pilihan warna. Ini saya pilih bagian di sini terdapat berbagai warna. Nah, saya pilih warna. Kita bisa mencari warna di sini. Nah, saya pilih warna ini saja. Di sini bisa diganti warnanya, Mbak.
terdapat bacaan warna di sini seperti ini. Nah, ini bisa dilihat lagi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita ke bagian text dulu, terus preview. Tunggu sebentar. Nah, hasilnya seperti ini. Ada tanggal terima, tanggal. Di sini kita bisa mengeditnya. Jika ada kesalahan, kita bisa mengubahnya. Kemudian lalu kita bisa centang ini. Jika ingin mengubah filenya, terus update. Itu di bagian edit. Kemudian untuk di bagian surat ini, nah, sebentar saya mengubah warnanya terlebih dahulu. Kita pakai warna pink saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke teks, lalu preview. Nah, seperti ini. Baik, itu yang mungkin itu seperti ini. Lihat warnanya sudah berubah ya. Sekarang sudah warna pink. Nah, untuk di bagian view ini, kita bisa lihat di sini. Ini filenya. Nah, oke. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembuatan surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan aplikasi PHP-Red. Saya membuat tabel surat masuk dan tabel surat keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.